Panduan teknis penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pada UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri, pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara, lembaga yang dipimpinnya. BKN adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan BKN mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku umum bagi kementerian negara, lembaga. Laporan keuangan BKN dihasilkan melalui proses yang sistematis dari sistem akuntansi instansi. Komponen laporan keuangan ada 5 komponen laporan keuangan yaitu 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara meliputi 2 hal yaitu 1. Basis akrual, 2. Basis kas. Selanjutnya, akan dibahas tentang prosedur dan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan ada yang namanya proses bisnis akuntansi, dan dapat dilihat pada gambar berikut. Secara umum dalam proses bisnis akuntansi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan ada beberapa hal sebagai berikut. 1. Melakukan verifikasi dokumen sumber. 2. Melakukan perekaman dokumen sumber. 3. Melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan dan hapus data transaksi pendapatan dan belanja berdasarkan dokumen sumber. 4. Melakukan penyesuaian pengakuan beban, pendapatan, aset, dan kewajiban atas transaksi akrual. 5. Melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan buku besar akrual dan buku besar kas. 6. Melakukan cetak laporan dan penyiapan data untuk kegiatan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja. 7. Menyusun laporan keuangan dan lampiran-lampiran pendukung. 8. Menyampaikan data dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Dokumen sumber untuk aplikasi Saiba dapat dilihat seperti gambar berikut. Ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan. Ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan yaitu adanya LRA semesteran, LRA tahunan, LO semesteran, LO tahunan, LPE semesteran, LPE tahunan, neraca semesteran, neraca tahunan. Selanjutnya yaitu waktu penyampaian laporan keuangan. Kira-kira kapan laporan keuangan itu harus disampaikan? Untuk laporan keuangan semesteran, laporan keuangan semester 1 dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk laporan keuangan tahunan untuk unaudited paling lambat tanggal akhir bulan Februari. Dan untuk asersi final ditentukan sesuai ketentuan pemerintah dan teknis penyusunan laporan keuangan. Secara teknis dalam penyusunan laporan keuangan BKN menggunakan aplikasi Saiba dari KKPN. Di mana pada proses awal tahun dilakukan penginstalan dan update aplikasi Saiba ke versi terbaru. Berikut petunjuk teknis instalasi dan penjelasan update aplikasi dan referensi Saiba, dan bisa diakses dengan scan barcode tersebut. Setelah melihat petunjuk teknis instalasi dan penjelasan update aplikasi dan referensi Saiba, dan telah melihat langkah-langkahnya, maka selanjutnya adalah dilakukannya verifikasi dokumen sumber oleh operator, di mana hal ini dilakukan sebelum perekaman dokumen ke aplikasi Saiba. Sebelum melakukan verifikasi ada hal-hal yang perlu kita ketahui dulu yaitu sebagai berikut. Adanya DIPA atau DIPA revisi.
Realisasi belanja, realisasi hibah langsung dari dalam negeri, luar negeri berupa uang, penyetoran UPT-UP, pengembalian belanja. Selanjutnya penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, persediaan, aset tetap lainnya, dan kemitraan dengan pihak ketiga melalui mekanisme penerimaan data, ADK, dari aplikasi Simak BEMEN. Mengapa hal-hal tersebut harus diperhatikan? Supaya tidak terjadinya kekeliruan dan ketidaklengkapan dokumen, karena jika hal-hal tadi tidak diperhatikan maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke PPKBP-BPP untuk diperbaiki atau dilengkapi oleh yang bersangkutan. Perekaman transaksi anggaran. Dalam perekaman transaksi anggaran ada namanya petikan DIPA. Apa itu petikan DIPA? Petikan DIPA merupakan dokumen anggaran yang dimiliki oleh Satuan Kerja sebagai otorisasi kredit anggaran dan target penerimaan yang berlaku untuk 1 tahun anggaran. Selanjutnya adalah transaksi pelaksana anggaran, di mana transaksi berjalan, pelaksanaan anggaran berupa penerimaan dan pengeluaran diproses dengan cara membuat jurnal korolari atas transaksi tertentu dengan jurnal akrual, dengan demikian akan terbentuk buku besar kas dan buku besar akrual pada saat dilakukan proses posting. Pada transaksi berjalan, pelaksana anggaran jurnal yang dibuat pada buku besar kas maupun buku besar akrual tersebut antara lain pada saat sebagai berikut. 1. Belanja negara. 2. Pendapatan disetor ke kas negara yang dibuktikan dengan bukti setor. 3. Terjadi pengembalian pendapatan dari kas negara. 4. Pengembalian belanja negara. Setelah dilakukan transaksi pelaksanaan anggaran maka akan dilanjutkan ke penerimaan ADK dari UAKPB melalui Simak BMN. Untuk menginput ADK Simak BMN dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pilih menu utility, selanjutnya klik penerimaan aset dari UAKPB. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya pilih bulan ADK dan alokasi file ADK dan klik terima. Contohnya seperti gambar berikut. Setelah itu dilakukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan pada saat akhir pelaporan keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam laporan keuangan. Dengan tabel periode penyesuaian akun sebagai berikut. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian maka tahap selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi baik itu internal maupun eksternal. Rekonsiliasi. Mengapa perlu dilakukannya rekonsiliasi? Karena rekonsiliasi dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bisa dilihat pada petunjuk teknis rekonsiliasi yang dapat diakses dengan cara scan barcode tersebut. Penyusunan dan pengiriman laporan keuangan dilakukan setelah perekaman transaksi, dokumen sumber, posting, hingga rekonsiliasi internal dan eksternal antara UAKPA dengan KPPN. Laporan keuangan dapat dicetak melalui aplikasi Saiba atau aplikasi web e-rek. Berikut petunjuk teknisnya dan dapat diakses dengan cara scan barcode berikut.